Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Adharul haqqa bil haqqi wa akhzal ahzab. Wa atamma nurahu wa ja'ala kaidal kafirina fi tabab. Wa ashhadu an la ilaha illallahul azizil wahhab. Al-maliku fawqa kullil muluki wa rabbil arbab. Ghafirudz dzambi wa qabilut tawbi syadidil iqab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wal ashab. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah menjanjikan akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi kepada satu kaum yang beriman dan bertakwa. Sumber daya langit dan bumi sangat melimpah. Hanya saja sumber daya alam itu masih berupa barang baku yang perlu diolah dengan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, yakni kecakapan yang berlandaskan pada penguasaan sains dan teknologi yang biasa disingkat dengan saintek. Hadirin rahimakumullah. Dalam syariat Islam, penguasaan sains tek termasuk kategori muamalah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mendorong agar manusia mampu mengeksplorasi kekayaan alam. Hadirin rahimakumullah. Khutbah Jumat sekarang merupakan yang terakhir pada bulan Sya'ban. Dan besok atau lusa insya Allah kita akan memasuki bulan yang dirindukan oleh semua umat Islam, yaitu bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pada momentum akhir Sya'ban dan sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, khatib mengangkat tema keunikan waktu. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, serta sains dan ilmu dan teknologi. Hadirin rahimakumullah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang tidak beriman terhadap yaumul akhir mengalami kekecewaan berat dan meminta dikembalikan ke alam dunia. Sebagaimana bunyi firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Wa tarad dhalimina lamma ra'ul 'adzaba yaquluna al-'adzaba yaquluna hal lana ila maraddum min sabil. Artinya, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab, berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Pertanyaan, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Sama dengan meminta
agar waktu berjalan mundur. Sementara itu, baik di alam dunia maupun di alam akhirat, waktu akan selalu berjalan maju. Kedua alam itu merupakan ruang, bukan bidang, yang memiliki 3 unsur atau 3 dimensi, yaitu panjang sebagai dimensi pertama, lebar sebagai dimensi kedua, dan tinggi sebagai dimensi ketiga. Pada abad ke-20 baru diketahui di dalam ruang semesta 3 dimensi terdapat dimensi keempat, yakni waktu. Hakikat waktu sampai saat ini belum bisa didefinisikan karena wujudnya bersifat maya, bersifat ilusi, bahkan bisa dikatakan bersifat gaib. Hadirin rahimakumullah, yang sering disebut-sebut seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik hanyalah satuan waktu atau tanda-tanda atau ayat-ayat adanya waktu. Lagi pula, itu pun bersifat relatif, artinya tidak pasti. Dijelaskan dalam kosmologi, yaitu ilmu tentang alam semesta, bahwa matahari mempunyai 7 planet, yaitu 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan 8 Neptunus. Planet yang kita tempati adalah Bumi, planet ketiga dari matahari. Hadirin rahimakumullah, waktu di 8 planet itu berbeda-beda. Durasi atau lamanya waktu di planet Bumi berbeda di planet lain. 1 hari di Bumi sama dengan 59 hari di Merkurius, 249 hari di Venus. 1 hari di Bumi 24 jam, di Jupiter 10 jam, dan di Neptunus hanya 16 jam. 1 tahun di Bumi 365 hari, di Merkurius 88 hari, dan di Mars 687 hari. 1 tahun di Bumi sama dengan 29 tahun di Saturnus, 11 tahun di Jupiter, dan 165 tahun di Neptunus. Hadirin rahimakumullah, jika sains baru memahami relativitas waktu pada abad ke-20, Al-Quran dan Al-Hadis sudah menginformasikannya 14 abad yang lalu. Al-Quran dan Al-Hadis berikut ini menjelaskan tentang relativitas waktu. Pertama, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya binisfi yawmin 500 am. Artinya, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari. Setengah hari di alam akhirat setara dengan 500 tahun di bumi.
Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, status hadis hasan. Yang kedua, tentang relativitas waktu. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastajilunaka bil azab. Wa yastajilunaka bil azabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Artinya, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seribu tahun menurut perhitungan kamu. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala dalam surat Ma'arij ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Artinya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya atau setara dengan 50.000 tahun. Hadirin rahimakumullah. Di atas telah disinggung bahwa waktu berjalan maju, tidak mundur. Permintaan orang-orang yang tidak beriman terhadap adanya hari kiamat untuk dikembalikan ke dunia tidak mungkin bisa dipenuhi karena alam dunia telah binasa. Permintaan tersebut mengandung nilai atau pelajaran kosmologi yang sangat tinggi. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan hukum fisika, yaitu hukum termodinamika kedua, alam semesta terus mengembang. Konsekuensinya, waktu sebagai dimensi keempat dalam ruang alam semesta akan selalu berjalan maju. Dalam batas tertentu, pengembangan alam semesta akan mencapai klimaknya, kemudian meledak sesuai dengan hukum entropi. Hadirin rahimakumullah. Meledaknya alam semesta akan menyebabkan waktu menjadi berantakan. Setelah itu akan terbentuk alam baru dengan waktu yang baru juga. Pengembangan alam semesta ibarat balon atau pelembungan yang terus-menerus diisi udara atau gas melalui pompa atau ditiup. Ketika mencapai batas tertentu, kulit balon tidak mampu lagi menampung udara atau gas, kemudian meledak. Seperti itulah gambaran sederhananya meledaknya jagat raya yang menimbulkan kehancuran atau kiamat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Pengembangan jagat raya atau perluasan jagat raya dijelaskan dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya atau mengembangkannya. Pada bagian lain dijelaskan
bahwa awalnya langit dan bumi berupa satu wujud tunggal. Kemudian keduanya terpisah. Kondisi seperti itu dijelaskan melalui kalamullah dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu. Maka mengapa mereka tidak beriman? Hadirin rahimakumullah. Sedemikian pelik persoalan tentang waktu. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu, supaya lebih baik memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Sebagaimana pesan ketuhanan di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wardallahum an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil aimmatil muhtadin Abi Hanifah wa Maliki wa Syafi wa Ahmad wa anal awliya'i was salihin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim fattaqu. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami 'alan nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baladina al muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.